Di masa ketika penindasan menjerat umat pilihan Tuhan, tangannya bekerja dengan cara yang ajaib. Laut terbuka, jalan kering terbentang, dan umat Israel melangkah dalam perlindungan ilahi. Kini, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, kita melihat jejak kuasa Tuhan yang tak pernah berubah. Inilah kisah Keluaran, sebuah mukjizat yang masih menggema hingga hari ini. Kisah bangsa Israel dan pelarian mereka dari tawanan di Mesir berlanjut di Keluaran pasal 14. Setelah tulah ke-10 akhirnya meyakinkan Fir'aun untuk membiarkan mereka pergi. Tak lama setelah mereka pergi, Fir'aun berubah pikiran, memanggil 600 kereta terbaiknya dan menggiring pasukannya untuk mengejar mereka. Dalam waktu singkat, pasukan Fir'aun memojokkan orang Israel di Pi-hahiroth, menjebak mereka di antara pegunungan di satu sisi di Laut Merah. Di sisi lain, dalam situasi yang mengerikan ini, Tuhan berbicara kepada Musa, mengatakan kepadanya, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Setelah dia melakukannya, angin timur yang kencang bertiup sepanjang malam membelah air. Maka pergilah orang Israel ke tengah laut di tanah yang kering, dan air menjadi tembok bagi mereka di sebelah kanan dan kiri mereka. Menyadari bahwa orang Israel melarikan diri, tentara Mesir berangkat mengejar. Tetapi ketika orang Israel mencapai sisi lain, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya lagi. Kemudian air laut kembali menyatu, lalu menutupi kereta, penunggang kuda, dan semua tentara Firaun, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Meskipun kisah terbelahnya Laut Merah jelas merupakan salah satu kisah paling dramatis dalam Alkitab, kisah itu telah lama dianggap sebagai salah satu yang paling mustahil terjadi. Namun, pada tahun 2010, seorang ilmuwan dari Pusat Penelitian Atmosfer Nasional di Universitas Colorado bernama Carl Drews mulai menggunakan simulasi komputer untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya fenomena alam yang disebut wind shutdown yang mungkin pernah terjadi di Mesir pada zaman itu. Wind shutdown adalah fenomena alam di mana angin yang sangat kencang meniup air di danau atau laut ke satu sisi. Hal ini membuat bagian dasar yang biasanya terendam air menjadi kering untuk sementara waktu, seolah-olah perairan terbelah dan membentuk jalan darat yang bisa dilewati. Seperti yang dijelaskan oleh Drews, peristiwa air terbelah bisa dijelaskan lewat ilmu fisika, khususnya dinamika fluida, gerakan air dan angin. Menurutnya, angin kencang yang bertiup terus-menerus bisa mendorong air ke satu sisi dan menciptakan jalur kering di tengah-tengahnya, semacam jalan yang bisa dilewati. Ketika angin itu berhenti tiba-tiba, air yang tadi terdorong ke samping langsung mengalir balik dengan cepat dan menutup jalur tersebut. Drews percaya hal seperti ini sangat mungkin terjadi di Mesir zaman dulu dan bisa menjelaskan bagaimana orang Israel bisa menyeberang dengan selamat saat Eksodus, sementara tentara Mesir terjebak saat air kembali menutup jalan. Untuk menjelaskan teorinya, Drews mempelajari bentuk dan lokasi wilayah Mesir kuno untuk mencari tempat yang paling mungkin sesuai dengan kisah Alkitab. Ia lalu menggunakan simulasi komputer untuk menciptakan kembali kondisi alam yang bisa menyebabkan angin besar yang membelah air. Langkah awal yang ia ambil adalah menyingkirkan Laut Merah sebagai lokasi kejadiannya. Mengapa? Karena Laut Merah memanjang dari utara ke selatan, sedangkan dalam cerita Alkitab, angin bertiup dari timur. Selain itu, Laut Merah sangat luas, sekitar 190 mil lebarnya, dan rata-rata dalamnya 1640 kaki, terlalu besar untuk terbelah, dan terlalu jauh untuk bisa diseberangi dalam waktu singkat. Namun, hasil simulasi komputer Drews justru menemukan lokasi yang cocok. Danau Tanis, sebuah badan air yang berada di wilayah Mesir Utara. Di lokasi ini, angin timur yang bertiup dengan kecepatan 63 mil per jam bisa mendorong air menjauh ke satu sisi dan membentuk jalan darat yang kering selama beberapa jam. Tepat seperti gambaran dalam kisah Keluaran. Hal ini terjadi sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Waktu yang menurut banyak ahli cocok dengan kisah Musa dan keluarnya orang Israel dari Mesir. Lalu, kenapa disebut Laut Merah di dalam cerita? Nah, menurut para ahli, sebenarnya bukan Laut Merah yang dimaksud.
Dalam teks asli berbahasa Ibrani, air yang diseberangi disebut Laut Alang-Alang, Red Sea, bukan Laut Merah. Kesalahan penerjemahan ini terjadi saat teks tersebut dialihbahasakan ke dalam bahasa Yunani pada abad ketiga SM. Saat itu, kata Red Sea, Laut Alang-Alang, keliru diterjemahkan menjadi Red Sea, Laut Merah, dan sejak itu terus dipakai di berbagai versi. Bagi Druze, inilah kuncinya. Pada tahun 1250 sebelum Masehi, Danau Tanis adalah laguna dangkal berair payau, tempat tumbuhnya papirus dan alang-alang. Jadi, tempat ini cocok sekali dengan gambaran Laut Alang-Alang dalam teks asli. Kesimpulannya, sangatlah mungkin bahwa peristiwa luar biasa yang tercatat dalam kitab suci itu bukan sekadar kisah, melainkan kenyataan yang terjadi melalui kuasa Tuhan lewat alam ciptaannya. Angin yang kuat bisa saja diutusnya untuk membelah air dan membuka jalan keselamatan bagi umatnya, tepat pada waktunya. Iman dan ilmu berjalan berdampingan, saling melengkapi untuk menunjukkan betapa ajaibnya karya Tuhan di balik setiap peristiwa. Sekian dan terima kasih.